Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda Eka Safitri, peserta Lasar CPNS 2021 Angkatan 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi, kemudian apa saja sih implementasi nilai-nilai korupsi yang bisa diaplikasikan di tempat kerja masing-masing, terutama saya seorang guru. Artinya apa saja nilai-nilai anti korupsi yang bisa saya terapkan di sekolah. Sebelumnya kita akan membahas mengenai korupsi. Korupsi itu sejak zaman dahulu sudah membudaya di negara kita Indonesia tercinta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan, untuk memberantas budaya ini. Namun nyatanya masih banyak kita temukan baik dari tingkat lingkungan di sekitar kita, lingkungan terdekat kita, praktek-praktek kecurangan yang mengarah ke tindakan korupsi. Nah, tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Artinya, korupsi sering dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, di mana sebuah kejahatan ini bisa merusak generasi, kemudian bisa menyebabkan kerusakan di ruang lingkup kita, baik ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan tatanan kehidupan yang lebih luas. Itulah yang disebut dengan korupsi. Lantas, apa sih penyebab terjadinya korupsi? Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan penyebab yang datang dari luar, baik itu lingkungan. Nah, sedangkan faktor internal itu datang dari dalam diri individu seseorang. Faktor internal itu sebagai contohnya yaitu bisa dilihat yaitu keserakahan, kesempatan, pengungkapan maupun kebutuhan dari pribadi tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap individu perlu penanaman dan pemahaman implementasi tentang nilai-nilai korupsi sebagai upaya pembentengan diri kita, perlindungan kita dari perilaku korupsi. Kemudian ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian uang negara. Kerugian uang negara ini bisa dicontohkan misalnya kita bekerja di suatu dinas, kemudian dinas tersebut terdapat ada kendaraan dinas. Kita diamanahkan memakai kendaraan dinas untuk bekerja. Namun pada kenyataannya kita menggunakan kendaraan dinas misalnya untuk berkarya wisata bersama keluarga. Itu merupakan salah satu tindak korupsi dari jenis kerugian uang negara. Jadi merugikan uang negara. Aset yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita untuk kelancaran kita bekerja sebagai abdi negara, malah digunakan misalnya untuk hal-hal yang di luar pekerjaan. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap ini contohnya sebagai salah satu contoh ketika di jalan terdapat penertiban lalu lintas, ketika katakanlah ketika kita tidak membawa surat menyurat kendaraan, maka kita memberikan tips atau uang sogokan kepada pihak kepolisian, itu merupakan salah satu tindakan suap menyuap. Kemudian penggelapan dalam jabatan.
Penggelapan dalam jabatan ini bisa dicontohkan misalnya pada suatu birokrasi atau kantor ketika ingin berbelanja kebutuhan kantor untuk kebutuhan sarana dan prasarana, maka dari toko pembelanjaan kita meminta kwitansi kosong, memalsukan dana. Itulah salah satu contoh dari penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan. Pemerasan di sini misalnya contoh kita bekerja di sebuah kantor catatan sipil katakanlah seperti itu. Kemudian ada warga yang ingin mengurus surat pindah, keterangan pindah, maka kita meminta iming-iming uang agar dokumen tersebut cepat diselesaikan. Itu merupakan salah satu contoh tindakan pemerasan. Kemudian perbuatan curang. Perbuatan curang di sini banyak. Misalnya ketika penghitungan uang, penghasilan, itu tidak sesuai dengan apa yang kita laporkan. Itu salah satu contoh perbuatan curang. Kemudian ada kebenturan kepentingan dalam pengadaan dan yang tadi gratifikasi. Gratifikasi ini adalah contoh yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu memberikan hadiah kepada seseorang, tapi kita memiliki maksud dan tujuan yang lain. Itu contoh dari gratifikasi. Itulah tadi jenis-jenis korupsi. Kemudian, nah ini dia, implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada jujur. Nah, implementasi di sini karena saya seorang guru, maka contoh-contoh dari nilai-nilai dasar anti korupsi ini dipraktikkan tentunya di ruang lingkup sekolah. Jujur. Jujur ini artinya kita mengetahui apa yang benar. Jika kita sudah tahu apa yang benar, maka kita akan bertindak atau mengatakan suatu hal itu sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Nah, contoh tindakan jujur ini adalah misalnya, saya sebagai guru, maka saya akan memberikan nilai kepada siswa itu secara objektif, secara jujur, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada peduli. Peduli di sini merupakan sebuah tindakan sebagai bentuk wujud perhatian kita terhadap bisa jadi lingkungan, orang, ataupun hal-hal yang berada di sekitar kita. Nah, peduli di sini contohnya yaitu sebagai guru saya peduli terhadap warga di sekolah saya. Saya peduli membantu rekan kerja yang sedang kesulitan misalnya, kemudian membantu siswa yang dalam kondisi kesusahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin artinya kita patuh terhadap aturan atau kita konsisten terhadap tata tertib aturan yang sudah dibuat atau yang sudah diberlakukan di instansi tempat kita bekerja. Contoh, saya guru, maka saya akan datang dan pulang tepat waktu sesuai yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Kemudian datang ke kelas pun sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sekolah. Misal, saya mengajar bahasa Inggris itu dimulai dari pukul 8, maka saya 8 teng sudah harus berada di kelas dan memulai pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu berani. Berani di sini artinya kita memiliki hati yang mantap, sikap yang mantap dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang mengancam kita atau yang kita anggap bahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita menunjukkan sikap berani menolak bentuk apapun yang tergolong ke dalam tindakan korupsi di lingkungan sekolah. Misalnya, ada seorang siswa yang hasil belajarnya rendah sehingga menunjukkan dia tidak naik kelas. Orang tuanya datang nih ke sekolah memohon-mohon kepada kita, memberikan kita hadiah ataupun iming-iming lain agar menaikkan anaknya ke kelas yang lebih tinggi. Maka sebagai guru, sebagai ASN, kita harus berani, harus bijak, harus tegas dan bijaksana untuk menolak hal-hal yang tergolong ke dalam tindakan korupsi. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu adil. Adil di sini yaitu kita memperlakukan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan
ras, budaya maupun agama. Nah, contoh di sini yang saya ambil implementasinya yaitu adil dalam memperlakukan siswa. Kita tahu bahwa siswa itu berbeda-beda baik dari karakter, suku, ras, agama maupun budayanya. Kemudian yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana di sini artinya kita bersikap tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Nah, sikap sederhana inilah kita harus memberikan contoh kepada siswa untuk bersikap sederhana sebagai wujud pengimplementasian sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila keempat, tidak hidup boros. Nah, di sini contohnya yaitu guru datang ke sekolah menggunakan seragam dan atribut sekolah yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur, sehingga tidak datang ke sekolah misalnya dengan berpakaian ingin pergi ke pasar atau ingin pergi ke mall menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kita menjadi contoh lah kepada siswa, contoh sederhana, hidup sederhana kepada siswa. Selanjutnya, sikap mandiri. Sikap mandiri di sini artinya kita berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Contoh implementasinya yaitu mengerjakan administrasi pembelajaran seperti RPP, Prota, program tahunan, program semester dengan percaya diri, dengan diri sendiri, dengan kemampuan yang dimiliki tanpa harus menyulitkan orang lain. Kemudian kerja keras. Kerja keras adalah kita berusaha bersungguh-sungguh, pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas atau amanah kita. Sebagai salah satu contoh sederhana yaitu tidak membolos kerja, mengajar peserta didik dengan ikhlas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi etos kerja, ini yang meningkatkan etos kerja kita. Kemudian yang ke-9 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini sikap atau perilaku kita dalam menjalankan tugas atau apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Nah, di sini contoh yang paling sederhana yaitu mendidik siswa. Di sini mendidik siswa itu tidak hanya outputnya meningkatnya hasil belajar mereka, namun output yang dihasilkan yaitu peserta didik yang berkarakter atau berjiwa Pancasila. Itulah tadi nilai-nilai dasar anti korupsi.